Cegahlah dirimu, jangan sampai mau terima yang bukan hak kamu, gitu aja. Betul. Itu apa benar bangsa ini bangsa korup? Faktanya kita melihat KPK ini antara ada dan tiada, gitu kan? Karena KPK ini juga dengan posisinya yang luar biasa, seringkali dia cuman lebih rendah dari Tuhan atau sejajar dengan Tuhan. Menurut pengamatan saya, dengan segala kelebihan dan kurangnya, periode 1 Baruti, periode 2, periode 3, periode 4 tuh masih bagus. Tapi untuk periode 5 ini sudah berbalik. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali karena saya Brigita Manara kembali menyapa tentunya di ADR TV dan tentu saja dengan program kebanggaan dari ADR TV, yakni Suara Kebenaran. Sahabat kebenaran, senang sekali karena di edisi kali ini kita akan mengelaborasi lebih jauh lagi mengenai keberadaan dari Komisi Anti Rasuah yang belakangan sebenarnya gencar sekali menangkapi OTT dan kemarin juga menjadi buah bibir karena pemilihan pimpinannya ini juga masih ada beberapa catatan, bukan hanya di internal ataupun di media saja yang merebak oleh para pengamat-pengamat, tetapi juga bagi para ahli hukum ini juga masih dipertanyakan bagaimana kemudian upaya netralitasnya, integritasnya. Nah, oleh karenanya di edisi kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang masih perlukah KPK. Tentu saja nanti yang akan memperdalam topik kita pada hari ini ada Prof. Romli Atmasasmita. Prof. Romli, apa kabar? Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Harus terus sehat. Dan sudah ada dua narasumber yang akan memberikan pandangannya berkenaan mengenai tema kita. Yang pertama saya perkenalkan, ada Dr. Muhammad Yasin MMMH PIA PhD, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Pak Dr. Yasin, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat terus ya, Pak. Dan juga ada Bapak Trimedia Panjaitan yang merupakan Komisi 3 DPR RI dari 2002 hingga 2024. Pak Trimedia, apa kabar? Baik. Semakin sehat? Sehat. Semakin sehat karena sekarang lebih leluasa untuk bisa memberikan masukan, kira-kira begitu ya. Nah, berkenaan dengan tema kita ini, kita coba dulu memberikan prolog dari Prof. Romli. Saya persilakan Prof. Romli ini kalau di pandangan Prof dulu seperti apa? Kenapa kita ngambil tema ini di Suara Kebenaran? Baik. Jadi begini ya, kebetulan saya mengamati juga ya perkembangan KPK khususnya Undang-Undang Tipikor sudah 25 tahun ya. Saya melihat, memperhatikan gonta-ganti pimpinan sampai pimpinan yang ke-6 ya, Yasin ya. Kok hasil yang signifikan, kontribusi positifnya apa terhadap pemberantasan korupsi? Seharusnya kan 25 tahun menurun. Tidak menurun, malah naik. Itu satu. Harusnya kan tidak ada lagi pejabat-pejabat yang terkena, masih juga ada. Terakhir kemarin. Ya kan? Ya. Terus yang paling parah, pimpinan KPK malah terlibat masalah. Nah ini, artinya sudah ada pansel, sudah ada begitu ketatnya fit and proper test, masih ada masalah. Ditambah lagi dengan perubahan undang-undang KPK, ya kan? Tadinya perubahan itu maksudnya lebih menguatkan, bahkan tampaknya jadi makin lemah. Kepercayaan publik menurun dibandingkan dengan kejaksaan sekarang kan. Sedangkan dulu KPK itu ada karena memang kejaksaan dan kepolisian tidak efektif, itu pertimbangannya. Kok sekarang malah terbalik gitu, ya? Jadi pertanyaan tentang masih perlu KPK ya relevan lah ditanyakan. Ya, kebetulan narasumber kita berdua ini ya orang yang terlibat sejak awal, ya, terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Tipikor, KPK, Pak Yasin jadi pertama, ya kan, KPK. Ya kita ngobrol lah, gimana ini ke depan, karena sudah ada pansel pimpinan yang baru kan, terpilih
masih juga diprotes. Itu. Kenapa sih ada kepolisian, kenapa ada kejaksaan? Ini pertanyaan dari sejak dulu itu. Saya ingat dulu, Pak Tri masih ingat di DPR, siapa nih Pak Romli yang jadi pimpinan sini? Kan ada polisi, ada kejaksaan lebih dulu, mana mungkin, ya akhirnya kita ngalah lah, sudah maunya apa, harus ada polisi dan kejaksaan, jadilah kan hakim. Tapi tambah lagi ada yang juga dari luar, independen gitu kan, kita anggap nih aduh udah ideal, ternyata ya seperti ini. Saya sendiri kecewa, saudara ini Pak Tri, kecewa tuh kok yang kita harapkan lebih baik malah kali menurun. Malah kejaksaan yang kita anggap tidak efektif makin efektif. Pertanyaan berpikir kita ini relevan nggak sih KPK ini sebetulnya? Buat apa sih? Anggarannya kan cukup tinggi. Pegawainya 5.000 sekarang Pak Yasin, saya tanya. 5.000 loh. Zaman Pak Yasin berapa dulu? 1.200. Nah, sekarang 5.000. Sekarang 5.000 harusnya lebih bagus dong ya? Anggarannya sekarang 1,1 T. 1,1 T. Itu naik terus anggarannya? Nah, kemarin sih 1,2, sekarang 1,1. Oh, ada penurunan. Ya artinya T ya. T. Dulu masih M kan? Masih inget nggak? Zaman Pak Yasin mungkin 300 M, 600 ya. Terakhir 800. Saya kan ikut periode 2 dari periode 1 sebagai direktur, tapi terakhir di 2011 itu sudah 800. Jadi gini ya, dari pembicaraan ini kan kelihatan pertanyaan relevan kan? Apa masih perlu KPK? Sudah ditambah. Dari timnya pun sudah bertambah. Pak Tri kan sebenarnya juga ada di sana untuk mengawal supaya apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang DPR juga memberikan. Evaluasi terakhir. Jadi gini ya, saya melihat yang kita perlu bincangkan ini satu masalah undang-undangnya. Ya kan, itu kan dasar kita melakukan aktivitas KPK di undang-undangnya. Apakah betul sudah perubahan undang-undang yang kedua ini 2019 ini makin lemah? Apa betul karena undang-undangnya makin lemah? Atau pimpinannya, integritasnya diragukan? Ini kan dua pertanyaan yang perlu dijawab. Ya kan? Sekarang kalau undang-undang yang lemah, apakah benar kelemahan undang-undang ya? Kalau pimpinannya baik, saya kira bisa diatasi ya. Betul. Diatasi. Tapi kalau undang-undang baik pun KPK kalau pimpinannya lemah ya repot juga. Ya, tetap saja. Ya kan? Nah ini tolong nanti kita diskusikan bagaimana. Yang pertama itu ya. Yang kedua masalah juga yang penting adalah apakah ya memang pimpinan KPK dan pegawai itu sebaiknya 80% dari luar. Tidak ada lagi kepolisian, tidak ada kejaksaan. Apakah itu juga jaminan bahwa ini bakal independen? Yang pertama, yang penting yang saya tahu ya, independensi itu masih halusinasi kita, nggak independen juga, ya. Kenapa? Ya kita lihat sekarang, apakah memang pemegang kekuasaan ikhlas ada lembaga yang independen yang nggak bisa dipengaruhi? Pertanyaan tuh. Terakhir misalnya kemarin, kita lihat kan bagaimana kejaksaan mundur maju untuk menetapkan Joni Plate, Sin Limpo, ya kan? KPK mundur maju. Jadi ada apa gitu? Jadi saya berpikir kok susah payah era reformasi, dikatakan anak kandung reformasi kok malah dalam pikiran saya dibonsai ini. Nah ini, ya kita ingin masukkan juga gimana. Tapi ya, yang penting solusinya buat kita apa? Ya silakan. Coba kita tanya Prof Tri. Kita udah panggil Prof ini sebagai doa karena sudah lama kan di Komisi 3. Ya memang kalau kita lihat sekarang jadi 6 ya. 6, yang baru dipilih. Yang baru dipilih. Ya. Jadi ke-6 Periode 6, betul. Yang baru dipilih. Berarti kalau saya melihatnya pertama sampai ketiga masih oke. Keempat sudah mulai Abraham Samad deh, keempat Agus Raharjo. Agus Raharjo masih ini udah mulai ini, tapi yang paling puncaknya pas Pak Abraham Samad. Karena KPK ini juga dengan posisinya yang luar biasa, seringkali dia cuman lebih rendah dari Tuhan atau sejajar dengan Tuhan. Kenapa kalau bagaimana
Pak Abraham Samad tempo hari bilang presiden pun kami panggil katanya kan. Dan itu kan bikin hiruk pikuk kemarahan bagi kekuasaan. Padahal setahu saya, misalnya kami lah di DPR, karena saya ikut dengan Prof. Romli dari mulai Undang-Undang 30 bagaimana menseleksi. Saya ingat saya ke rumah Pak Taufikur Rahman Ruki pada saat mau pemilihan tempo hari, kita ngikutin gaya pemilihan calon Kapolri. Kita mengunjungi pimpinan KPK dulu masih Pak. Kita kunjungin pimpinan KPK bagaimana kehidupannya. Nah di situ juga saya menanyakan, loh Pak Taufik udah siap nih jadi pimpinan KPK, udah baca undang-undangnya kayak begini. Kan polisi itu orang yang bebas, banyak temannya orang yang bergaul. Ya saya kan udah tua, dia bilang. Ini saatnya mengabdi bagi negara, kata Pak Taufik. Ya, kemudian disitulah kita juga mengusulkan pada hari pertama itu KPK harus punya humas yang bagus, ya. Makanya muncullah Pak Johan Budi. Saya lupa apakah periode pertama atau periode kedua tuh. Periode pertama dan dua. Pak Johan Budi udah jadi humas, kan di situ bagus tuh masa konsolidasi internalnya seperti apa. Dan sampai kedua ketiga itu DPR dan juga kekuasaan sangat takut tuh sama KPK. Dan saya mengikuti itu, proses pemilihannya juga untuk ukuran orang politik itu cukup fair ya. Ya saya baru kali ini nih nggak ikut milih. Karena kayak kemarin saya kurang suara. Suara saya 63.000 tapi tumbang juga. Ya, sebenarnya saya udah nggak ingin caleg, cuma Mbak Puan yang perintah saya nyalek, ya saya nyalek. Karena udah capek juga di dunia politik ini. Nah, kebelakangannya itu memang udah paket-paket. Kan 5 kan ngambilnya siapa-siapa, dan itu bisa terlihat dari kemarin suaranya itu 5 itu siapa mengelompoknya ya. Yang agak surprise saya 2 jaksa. Saya pikir kejaksaannya cuma 1, Pak Johanis Tanak sama Pitro. Pitro kan orang dalam ya, jadi dua-duanya sih orang dalam tuh. Pak Johanis Tanak juga orang dalam. Yang saya agak surprise 2. Malah tadinya dugaan saya polisinya yang 2. Jadi terbalik sekarang. Terbalik, kejaksaan yang 2. Nah, itulah kelihatannya apa yang disampaikan oleh Prof. Romli tadi, bagaimana happy-nya ini kejaksaan nih. Ya, kejaksaan yang sekarang yang dapat nama bagus. Nah, kalau bicara dari Pak Romli tadi ini dipertahankan atau tidak, kalau saya sih jujur aja Prof, lebih setuju KPK ini pencegahan kalau model kayak begini. Jadi cukup ya, yang karena apa? Orang politik belum siap, KPK ini penindakan. Ya. Karena saya sih sekarang ini Pak Prabowo presiden kita bolak-balik pemberantasan korupsi segala macam. Ini nanti besok nih pilkada ya. Kita kan rekamannya nih Selasa. Coba ditanya, orang mau maju pilkada itu berapa modalnya? Di kampung saya aja Toba, Prof, orang mau di Sumatera Utara mau jadi maju, kalau hitungannya menang itu 50 sampai 60 M. Dan harga satu suara itu 500.000 sampai dengan 800.000. Rakyat kita ini juga udah bandit bener. Gitu loh. Nah, dari mana dia ngembalikan duit? Omong kosong, ada orang mau jadi kepala daerah gratis, nggak keluar apa-apa. Keluar apa-apa, pengabdian. Saya ingin mengabdi segala macam. Itu banyak dari partai saya, dari PDIP atau partai lain saya lihat, ya boleh dia kelihatannya kaya apa, tapi begitu dia keluar duit 50-60 M, nggak mungkin dong nggak balik modal. Dan kita lihat juga bagaimana calon kepala daerah ini mengelabui masyarakat. Misalnya calon gubernur Bengkulu yang kena OTT itu, masa hartanya 4,1 berani maju calon gubernur? Ya. Kalau ke bupati aja 50-60 M, kalau gubernur Bengkulu hitungan saya 100-200 M. Ya. 100 M ke atas lah. Iya, tapi kekayaannya 4,1 kan nggak make sense. Jadi pemain-pemain akrobat. Jadi harus duduk bareng pimpinan partai dan presiden, wakil presiden, saya kira
mau dikemanakan nih KPK ini. Nah, apakah dia mau pencegahan atau kita berikan kayak begitu seperti tempo hari, tapi orang-orang yang menjadi pimpinan KPK jangan juga jadi pimpinan KPK itu tangga untuk jabatan selanjutnya. Punya target-target politik, dia mau jadi ini. Identifikasi begitu ya Pak Tri? Ya kan ada juga yang kayak begitu, teman-temannya Pak Yasin kan. Dianggap itu menjadi tangga. Sehingga dari situ minimal berharap komisaris atau apa. Komisaris utama. Komisaris utama. Tapi ada juga karena terlalu kencang nggak dapat apa-apa. Mungkin salah satu Pak Yasin ini, ya nggak dapat apa-apa. Ada juga akhirnya ikut di partai kan. Atau bikin podcast. Kan. Ada yang seperti itu. Nah, itu kita harus serius duduk. Saya setuju apa yang disampaikan Prof. Romli. Bukan soal undang-undangnya. Nah, kemudian kalau kita mau memperkuat KPK, Dewas itu juga dikasih giginya. Kemarin kan kena buru-buru. Dewas itu cuma pajangan aja. Rekomendasinya bisa dicuekin pimpinan. Jadi nggak punya power Dewas ini. Ya, tapi kita kan sama-sama tahu Undang-Undang 19 itu eksistensinya masih kontroversial itu. Bukan memang nggak dikasih eksistensi, seakan-akan KPK ini undang-undang ini lebih baik ada Dewas. Tujuannya kan supaya bisa mengawasi pimpinan juga. Cuma dia juga tidak dikasih kewenangan senjata yang baik. Dan tetap juga dipilih oleh DPR. Nah, semua kalau dipilih DPR adalah negosiasi politik. Nggak ada yang lain. Coba tanya Pak Yasin jadi pimpinan KPK. Kalau Pak Yasin ini ketemu nggak dengan orang-orang politik? Pasti ketemu. Tapi menurut saya ketemu nggak apa-apa. Seperti Pak Mahfud jadi mau jadi hakim konstitusi karena jalurnya MK, DPR, ketemu sama kita. Saya dikasih buku, ketemu nggak dosa. Waktu Pak Agus Raharjo mau jadi pimpinan KPK, kita ketemu. Yang dosa adalah? Yang dosa kalau ngasih sesuatu. Yang dosa kalau ngasih sesuatu. Jadi kalau kita rekonstruksi seperti judul acara ini, ya, KPK itu menurut saya perlu dipertahankan, ya. Tapi kita reposisinya seperti apa KPK ini? Apakah seperti KPK yang dulu atau pencegahan? Kita yakin nggak nih kejaksaan sekarang kita elulukan karena jaksa agungnya bagus, ya. Kalau next jaksa agungnya nggak bagus, kan sama aja. Nanti akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Iya, kan sama aja gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang mereka kan happy yang selalu kalau ngajar di kelas juga Prof. Romli kan bicara korupsi pengembalian kerugian negara. Beda kalau KPK show-off-nya korupsi kan. Kalau kejaksaan pengembalian kerugian negara. Walaupun bisa kita pertanyakan sampai kemarin itu kayak Jiwasraya, Asabri, saya selalu bertanya, Prof, itu real nggak udah masuk ke negara duitnya? Misalnya gedung segala macam itu disekolahin nggak kalau bahasa orang Medan? Diagungkan ke bank atau apa? Nah, itu kan kelihatannya besar, tapi kan diagungkan ke bank. Jadi negara juga nggak bisa apa-apa. Kalau yang real menyetorkan kerugian negara, sepanjang saya 22,5 tahun di DPR, ikut mendirikan KPK, hanya KPK. Dan kepada kita dikasih oleh KPK bukti stornya. Itu selalu saya tagih kalau rapat kepada Kapolri, kepada Kejaksaan Agung, mana bukti stornya? Oh, itu nggak pernah ada selama Pak Media ada di sana. Nggak ada, klaim aja. Sudah di-store ke negara sekian, ya. Klaim aja itu, gitu loh. Tapi kalau kita minta mana bukti store-nya, gitu loh. Misalnya, misalkan saya suka ngejar, kalau katanya dilelang, mana berita acara lelangnya? Siapa pemenang lelangnya ini? Karena kita ini kan latar belakangnya lawyer, Prof. Jadi ngerti yang gitu-gitu kan. Mana berita? Dari berita acara lelang itu kan kita bisa tahu pemenang lelang ini siapa? Yang beli siapa? Ini sengaja direndahkan supaya konconya yang dapat atau bagaimana ininya? Kan banyak, kan mafia lelang juga banyak nih di pengadilan-pengadilan. Nah, itu yang menurut saya ini. Tapi dugaan saya Pak Yasin, Pak Romli, sepanjang sistem politiknya masih seperti ini, ya, nasib KPK sih begini-gini aja. Karena tidak ada orang politik yang ikhlas, menurut saya ya, KPK kembali kepada situasi seperti ini. Karena kos politik aja kan mahal.
Lihat aja kabinet sekarang ini. Yang endorse bukan hanya pimpinan partai politik. Pengusaha juga banyak yang bisa mengendorse orang jadi menteri sekarang ini. Banyak juga pengusaha yang mengendorse orang jadi kepala daerah. Karena infonya Pak Yasin, proyek di nasional itu sudah sulit. Jadi cari proyeknya di daerah. Di daerah. Nah, sekarang waktunya ngasih pinjaman. Investasi ke calon kepala daerah. Begitu juga calon kepala daerah yang modalnya tanggung, dia cari pinjaman. Investor. Nanti tinggal dibedah anggarannya berapa. Ya. Sekali lagi kayak kampung saya itu 1 T lah anggarannya. Berapa belanja modalnya? 400 M misalnya. 10%. Ya. Jadi kan matematikanya begitu. Ya, matematikanya. Paling sederhana. Untuk Kalau menurut KPK kalau 10% masih bagus. Yang menguap itu menurut KPK 70%. Kok lebih banyak? Yang jadi proyek itu cuma 30%. 30%. Oh, Itulah makanya kalau jalanan tidak rusak seperti- apa segala macam. Ya. Ya coba aja cek kalau mau dibedah semuanya ini ya. DPR berapa komisinya, ya. Di pemerintah berapa komisinya. Kemudian pemerintah Bappenas, Kemenku itu ya, segala macamnya lah. Termasuk kalau di kementerian dan lembaga. Terus pengusahanya untung berapa? Mana ada pengusaha yang mau untung kurang dari 30% atau kurang dari 25%? Jadi habis. Gitu loh. Nah, itu yang kompleksnya. Jadi kita coba dukung, mudah-mudahan dari sejak pidato di DPR Pak Presiden Prabowo selalu mengucapkan setuju pemberantasan korupsi segala macam, tapi kok saya agak khawatir dengan sistem politiknya ini. Saya aja termasuk kurang suara karena modal saya kurang. Gitu loh. Bayangkan Kurang nebar duit lah. Iya. Pak Yasin, saya ini ketua umum Panjaitan, Prof. Ya, Panjaitan mau milih saya aja minta uang. Bagaimana saya nggak lemas? Jadi kalau ada orang mau bilang begini, begono, saya cuma capek berdebat. Saya bilang saya nggak penyidik. Lu sama Tuhan deh yang tahu. Gua ini ketua umum Panjaitan, saya bilang. Di kampung saya, Panjaitan mau milih saya minta uang. Wani piro? Minta uang deh. Nah nanti udah kita kasih uang, ada orang yang lain ngasih lebih besar dari kita, itu yang dipilih. Jadi sebegitu rusaknya rakyat kita ini. Oportunis. Bukan rusak udah. Rusak bener, Jadi bukan ke cuma depan memang oportunis. jangan suara terbanyak lagi nih. Jadi harus didorong juga, Prof, dengan sistem politik kita. Kalau kita mau menegakkan hukum, pemberantasan korupsi, kalau sistem politiknya masih seperti ini, ya walau alam. Orang jadi presiden berapa? Orang mau jadi menteri berapa duit? Semua ada ongkosnya. Jadi kalau bahasa di DPR, nggak ada yang pakai ludah. Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Kalau bahasa DPR nggak ada pakai ludah, Mbak. Kemudian jabatan politik itu mahal. Ya, jabatan politik itu mahal. Di mana-mana pun, di kementerian, di lembaga, itu nggak ada yang balak kosong tuh. Ininya. Pesimis kan? Pesimis kan? Karena kalau nyinggung sistem politik, yang kita bicarakan sistem hukum ini. Hukum ya. Hukum dan politik kan dua hal yang harusnya dampingan bersama-sama. Jangan terbalik. Hukum yang dipolitiki atau politik yang dihukumkan. Makanya menurut saya begini, Prof. Jadi akademisi seperti yang punya bobot lah kayak Pak Romli ini dengan yang kawan-kawan yang lain idealismenya tinggi, ketemu pimpinan-pimpinan parpol. Jadi apa yang kata Pak Bambang Pacul itu, Senayan itu cuman kepanjangan tangan. Semua itu ketua umum partai bohirnya. Jadi ya akademisi kayak Pak Yasin ketemu. Kita mau seperti apa ininya. Nah, kalau ketemu sama visinya, baru enak bicaranya. Kalau kayak begini, akademisi, LSM, berpikirnya seperti ini, orang politik nggak mau gimana? Selesai. Ya, selesai. Baru usulan RUU udah ditolak, nggak kelar-kelar, nggak dibahas. Ya benar kayak Pak Bambang Pacul bilang pemberantasan perampasan aset, uang tunai segala macam, mintanya jangan di sini. Mintanya ke ketua umum partai. Kalau sini ini cuman A katanya A,
Jadi ya. Tapi akhirnya berputar-putar terus, nggak pernah di. Memang kuncinya karena kita amandemen Undang-Undang Dasar itu di partai politik ini. Nah, ada nggak kesadaran itu di partai politik? Capek juga Prof. Romli bikin podcast ini bolak-balik segala macam, bicara penegakan hukum. Kalau ini, Mbak, coba gimana Pak Yasin? Nah, ini intinya harus ada political will, kemauan politik yang sama antara eksekutif, terus kemudian legislatif itu, yaitu membuat visi kedepannya itu bahwa Indonesia itu mau bebas dan para ketua dari parpol, dari praktek korupsi atau tidak itu. Kalau memang ini bias atau katakanlah nggak jelas ini kedepannya ini, kan ragu-ragu. Korupsi kan enak, ya kan? Nah, terus kemudian dengan korupsi itu pun dapat jabatan kan seperti itu, dengan menebar duit kan seperti itu. Nah, sehingga yang seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, berantas korupsi itu jadi hanya sebagai tagline saja, lip service saja agar banyak dukungan itu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Pak Yasin, tapi ini kalau bicara itu kan Pak Yasin bilang harus ada kesepahaman ya Pak. Ini kan global, luarnya ini memang dan harus political will, kemauan politik ya nasional gitu. Nah, sehingga kalau memang Indonesia tuh mau korupsinya diberantas atau paling tidak dicegah menjadi kecil, itu ya harus memperbaiki record di semua aspek termasuk sistem politik, sistem hukum atau katakanlah judicial system, political system, terus kemudian governance system itu harus dibuat menjadi good governance. Semua tidak ada misalnya praktek suap di layanan publik maupun di perizinan dan non perizinan, itu harus dimulai dari pusat sampai ke daerah, itu kan nggak ada sistem sosial dan sistem budaya kita. Siapa yang menjadi pemimpin untuk memimpin sistem itu agar bisa berubah semua? Lokomotifnya harus benar. Ya presiden. Lokomotifnya harus presiden. Kemudian diberikan kepada seluruh jajaran kementeriannya, bersepakat dengan legislatif, saya kira akan bisa membenahi dan para ketua umum parpol. Parpol juga. Atau parpolnya disepakati, karena ini kan political will. Negara-negara maju yang bisa menjadi lesson learn bagi kita, misalnya partai kan tidak usah banyak-banyak. Betul. Itu loh, seperti cukup misalnya 5 lah. Cukup 5. Atau kalau bisa seperti US itu hanya 2 partai, itu hanya oposisi yang mengoreksi dan partai yang sedang berkuasa. Nah, sehingga bisa lebih bagus, simple, bisa balance gitu. Nah, berkaitan dengan judul. Itu baru mau saya tanya. Ini kalau untuk KPK pengalaman Pak Yasin nih. Ya, selama sistemnya tadi ya sistem politik juga jelek. Kemudian judiciary system, banyak jaksa, banyak hakim masih menerima suap. Kemudian untuk jadi calon pejabat daerah, jadi anggota legislatif, ya habisnya harus banyak. 50 miliar sampai 100 miliar lebih. Bupati. Ya, bupati seperti itu. Terus kemudian juga pelayanan publik juga masih buruk. Jadi belum good governance, tapi bad governance. Nah, pihak swastanya belum melaksanakan good corporate governance, masih minta proyek dari pemerintah dengan cara menyuap dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini kan kondisi yang sangat jelek, makanya dipotret oleh Transparansi Internasional. Record kita ini tidak bergerak dari 3,4 itu sudah 3 tahun. Sekarang ini jelek sekali tuh angkanya itu. Oleh karena itu, pertahankan dulu KPK itu. Kalau ada tikusnya yang di dalam itu kurang bagus, tikusnya yang harus dimatikan atau dihilangkan. Maka jangan lumbung padinya yang harus dibakar. Ini tikus-tikus disimpangkan. Karena berdasarkan track record KPK tidak semuanya jelek seperti periode 5. Kalau menurut pengamatan saya, dengan segala kelebihan dan kurangnya, periode 1 periode 2, periode 3, periode 4 itu masih bagus. Masih sesuai track record. Ya, track record and code. Ada beberapa kelemahan juga ada di sana, mulai periode 4 itu. Tapi untuk periode 5 ini sudah berbalik. Karena tidak bisa menjaga marwah, khususnya adalah menjaga etik dan menjaga ketaatan hukum.
Jadi lo compliant itu juga nggak ada, terus kemudian etik, dan etik compliant juga nggak dicontohkan oleh pimpinannya. Lokomotifnya udah goyang. Lokomotifnya yang seharusnya jadi role model, harus memimpin dengan contoh, lead by example, malah menjadi pelopornya pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Tidak hanya satu loh, kita tidak hanya berbicara Pak Firly ya. Pimpinan yang lain juga seperti itu. Misalnya Lili Piantuli itu kan menerima uang. Jelas itu kan gratifikasi. Nonton MotoGP di itu dibiayai tiketnya, akomodasinya, dikasih uang lungsumnya. Itu kan seharusnya pimpinan KPK harus tahu lah begitu itu adalah gratifikasi. Harus yang menolak dulu dan memberikan contoh ke jajarannya. Berhubung tidak bisa memberikan contoh, maka pegawai-pegawai di Rubasan yang lelang tadi juga main, yang jaga penjara juga main, kemudian penyidiknya dagang SP3. Setelah KPK ada undang-undang yang tadi dibicarakan di Pak Romli itu bermasalah atau cacat. Kok jadi cacatnya banyak? Cacat undang-undang. Termasuk ini orang dalam dagang informasi. Ya, informasi. Itu jadi permasalahan. Informasi itu mahal tuh kalau dari KPK. Seperti itu. Nah, sehingga KPK ini yang dulunya itu dianggap katakanlah menjadi penyeimbang lah. Jadi kalau kejaksaan kepolisian ya kita tahulah yang di bawah lingkup eksekutif. Nah, tapi kalau KPK ini kan jadi penyeimbang. Makanya penyidikan, penuntutan satu atap itu biar tidak bolak-balik P18, P21 balik lagi jadi P18 yang terjadi jadinya sebelumnya. Punya bintang 7 sakit kepala nggak balik-balik. Ya, akhirnya dilupakan, akhirnya kasus-kasus korupsi tidak terselesaikan dengan baik. Jawabannya, kita ini sebagai komunitas internasional di dalam UNCAC ini, Prof. Romli yang paling paham. Di diktum 8 itu, negara yang meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi, United Nations Convention Against Corruption, ini harus membentuk lembaga yang independen. Walaupun di sananya harus di bawah lingkup eksekutif, nah itu yang harus kita cermati. Apakah harus diubah undang-undangnya biar nggak cacat, kan begitu. Yang satu menyebutkan pasal 4-nya, bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari pengaruh manapun juga. Tapi di dalam pasal yang lain menyatakan bahwa KPK masuk dalam lingkup eksekutif. Kontradiktif dong. Ya, terus pimpinannya dipilih. Artinya itu ya ragu untuk dia itu menjadi independen seperti periode sebelumnya, menjadi ragu. Iya. Ya, kalau kami dulu, ya walaupun tidak seperti harus yang dibicarakan tadi ya, periode 3 tadi ya, bahwa presiden pun harus begini-begini ya. Kita tidak boleh itu katakanlah show of force itu seharusnya enggak. Tapi kalau tadi kata harus Prof. Romli harus ya. Independen, apakah memang pada akhirnya semuanya harus dari luar, di luar Kejaksaan dan Polri, bagian dari KPK itu atau seperti apa pengalaman? Proporsional ya, ada juga yang dari polisi, misalnya satu, dari Kejaksaan juga satu, dari akademi satu, akademisi ya, kemudian yang lain diisi dari profesional yang lain, dari misalnya orang yang ahli dalam bidang audit, itu bagus itu, sehingga bisa komplementari pengetahuan yang dimiliki oleh 5 pimpinan ini, maka KPK akan berjalan dengan baik dan mereka tidak harus arogan memang, walaupun diberikan suatu katakanlah kekuasaan extraordinary power itu harus dimanage dengan baik, tidak arogan, keseimbangan antara pencegahan dan penindakan, saling melengkapi, kalau tidak bisa dicegah, dinasihati, diambil waktu, misalnya di haji itu. Langsung kita masuk. Jadi pada kami dulu waktu masuk ke masalah penyelenggaraan ibadah haji, kita mengkaji dulu. Ini loh Pak Menteri, ada 48 titik temuan yang berpotensi ini akan bisa menjadi lahan korupsi. Itu sudah diingatkan sebenarnya. Ini rekomendasinya, tolong Pak diubah menjadi 2 tahun ini targetnya harus bisa bagus. Tapi ini ya mungkin karena kesibukan, lupalah di situ. Kami yang sudah ada di dalamnya sebagai Irjen sering mengingatkan, Pak Menteri ini ditagih terus oleh KPK, kita nggak enak. Kami juga dari KPK kan nggak enak, masa di dalamnya kok diam saja. Oh iya, belum dilaksanakan secara sepenuhnya, masuklah KPK. Itu loh. Demikian juga di Kementerian Keuangan, di Bea Cukai misalnya.
Bu Menteri, ini anak-anak ibu masih banyak yang nakal. Gimana loh Pak? Di Bea Cukai. Terus ya kita tidak ada yang imun, itu lembaga Pak Yasin, kalau masuk ya nanti saya diberitahu gitu. Tapi sudah diingatkan Sudah sebenarnya. diingatkan. Akhirnya 30 hari selanjutnya seterusnya kita masuk. Sifatnya sidak dengan Pak Dirjen Bea Cukai. Sidak bukan temuan lagi. Temuan banyak duit, akhirnya dimunculkanlah sprindik karena baru saja ditemukan ada uang yang diterima oleh salah satu dari orang Bea Cukai ini. Nah, dia kan PPNS, yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini yang nyuap sudah ada. Kemudian yang nyuap kita panggil, jadilah itu kasus. Iya. Jadi banyak orang yang menerima uang tuh per meja itu kita selidiki. Oh, rata. Berarti asas keadilan adil dan merata di sana. Merata di sana. Itu artinya apa? Pencegahan dulu, kemudian masuk penindakan. Jadi komplimen. Haji juga begitu, kita masuk dulu, terbaru diperbaiki sistemnya. Itu. Kemudian sebaliknya misalnya di BI, Burhanuddin Abdullah. Ya. Nah, kita masuk dulu baru dicegah, aturan-aturan ini Bu Miranda harus diubah nih Pak, Bu. Oh, jadi sudah ada masukan sebenarnya dan sudah diingatkan. Itu penindakan dulu baru pencegahan, udah kita ingatkan. Mana yang dirubah Pak Yasin katanya. Lah ini Bu, ini kan uang dari rekanan-rekanan jangan dimasukkan dalam dana taktis, tidak boleh begini. Ini state capture corruption seakan-akan legal, saya bilang. Akhirnya diubah. Sepanjang itu bisa komplementari dan bisa menjaga ranahnya, itu ranah yang bagus, taat etik, taat hukum, KPK itu layak dipertahankan. Jadi kalau ada yang kurang-kurang kita maklumi, nanti dibubarkan ya silahkan saja, dibubarkan atau dihilangkan KPK-nya. Ya setelah Indonesia ini bersih, seperti Korea Selatan nih Prof. Jadi KAIKAK, terus kemudian yang dulunya juga di penindakan dan pencegahan, sekarang tinggal pencegahan, tapi negara udah bagus. Iya, udah rapi. Sistemnya udah bagus, semua serba digital, tidak ada swap nyap di layanan publik, tidak ada, dan semua rakyat sudah bersatu padu dalam work hand in hand antara private sector dan government sector atau public sector. Apa yang disebutnya dengan integrity sistem. Itu. Tapi kalau secara konsep, secara gambaran, Pak Yasin sudah jelaskan secara gamblang. Secara konsepnya oke lah, Prof. Tapi yang terganggu kenyamanannya kan juga nggak mau sebenarnya. Memang ya, kalau kita bicara penegakan hukum, apalagi korupsi kan, memang korupsi itu kan menyangkut, melibatkan banyak elemen dalam masyarakat. Bukan hanya yang kecil, bukan. Iya. Tapi ke atas. Itu bukti ya, nyata. Karena ke atas maka muncullah analisis dari Pak Tri tadi, sistem politik yang belum. Kalau kita nunggu sistem politik menerima, nggak akan terjadi. Akan take time itu, lama sekali. Lama sekali. Jadi maksud saya gini, yang penting kan masalah hukum itu contoh. Teladan, bukan kepatuhan, tapi patuh dan teladan. Contoh, laporan harta kekayaan setiap tahun kan. Yang penting kan bukan laporannya, isinya betul apa tidak. Kalau isinya saya bisa dimain-mainkan ya, buat apa ada laporan? Prof, saya pernah jadi direktur pelaporan harta kekayaan, pemeriksa laporan kekayaan. Tapi isinya itu yang menjadi ya makanya kan itu gubernur 4M. Enggak, isi laporannya itu berbohong gitu loh. Jadi tidak menyatakan, merefleksikan harta yang dipunyai oleh penyelenggara negara tertentu. Banyak yang di contoh aja manipulasi. Saya Rikar, dia lapor berapa sih sebetulnya? Nyatanya 1 triliun. Kok ketahuan sama KPK? Itu satu tempat. Oh ya? Ya jadi ini misalnya ini cerita contoh aja. Jadi bahwa memang dulu LHKPN itu maksudnya ya dengan undang-undang KKN itu coba kita lihat integritasnya. Pegawai negeri kalau terima uang dia lapor nggak? Pak Yasin ya, integritas. Tapi tunggu dulu, bukan suap sih, terima langsung dipidana. Tunggu 30 hari dulu. Kita lihat kalau 30 hari dia buat harus sendiri, ya udah jelas tuh mensreanya mau memiliki harta yang bukan hartanya. Dapat dia gratifikasi kan, itu pun dilanggar.
Itu pun kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan dia nggak mau itu pasti. Nah, jadi ini kembali. Banyak di atas namakan orang lain. Iya, kayak gitu. Jadi saya pikir ini apa jadi disebut budaya, kita nggak mau bahwa kita punya budaya korupsi kan. Iya, orang kabarnya karena upeti zaman dahulu akhirnya ini dibenarkan, padahal nggak begitu. Nah, itu gini ya, soal itu. Jadi dari suap kita mundur ke gratifikasi, artinya mencegah. Maksudnya cegahlah dirimu jangan sampai mau terima yang bukan hak kamu, gitu aja. Betul. Itu aja nggak mau. Nah, sekarang pertanyaannya, apa benar bangsa ini bangsa korup? Kalau sampai kedua bangsa kan mikir kita, nasionalisme aja dong. Siapa yang mau terima nasionalisme kita disebut bangsa korup dengan IPK 3,4? Tapi itu faktanya. Pak Trimet tadi kan menyatakan masyarakatnya pun juga jadi bandit, kan begitu. Ya itu gini ya. Terima amplopannya itu nggak mau 100.000, 200.000. Sejak kapan ada masyarakat mau begitu? Nah, sejak pemilihan langsung. Sistem politik. Sistem politik. Kan dirubah. Langsung. Dulu kan perwakilan, kan langsung milih. Nah, kalau langsung milih, pertanyaan saya berapa persen sih masyarakat kita yang memang tahu apa pendidikannya? Yang resiko semacam ini tidak dipetakan dulu. Jadi menurut saya kerentanan masyarakat karena pendidikan yang rendah, karena sulitnya kita jadi masalah hidup dan ekonominya juga itu. Makanya muncullah politik uang. Makanya kalau saya melihat dari mulai pelantikan di DPR Presiden Prabowo, kalau konsisten pemberantasan korupsi, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menunjukkan memimpin langsung. Memimpinnya itu apalagi kan Pak Prabowo ini berbeda dengan Pak Joko Widodo, bukan ketua umum parpol. Dia kan ketua umum parpol. Nah, dia tahu betul anatomi partai politik. Jadi dia kalau mengumpulkan eksekutif dia tidak susah, legislatif juga nggak susah. Nah, tinggal para ketua umum parpol ini duduk, disamakan visinya. Katakanlah kita mulai ini startingnya di 2007, tapi ya Presiden Prabowo juga harus memberikan contoh. Anak buahnya nggak ada yang bermain-main seperti itu, apakah di legislatif, atau di BUMN, atau di nggak ada yang bermain seperti itu. Yang bagi Indonesia sekarang ini paling susah kan menjadi teladan, kata Prof. Romli tadi. Nah, kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya kan hitungan saya Pak Prabowo ini sudah selesai dengan dirinya. Usia juga sudah 75 tahun, udah kaya raya, gitu loh. Nggak perlu lagi kan kalau mau punya legacy terhadap negara ini, inilah kesempatannya. Ini kesempatannya. Nah, kita tunggu aja akan konsisten nggak ini ke ininya, ke depannya. Bisa kita mulai ukur nanti dari pilkada ini. Ini kan banyak masih mau cawe-cawe pilkada. Ya udah lepas aja pilkada. Gitu. Betul. Lepas aja pilkada. Siapa yang dipilih rakyat, oke. Atau siapa yang duitnya banyak bisa nyuap rakyat, ya silakan. Untuk yang terakhir kali ini. Tapi ke depan diperbaiki. Nggak usah bikin surat mendukung ini, nggak usah bikin surat. Apalagi yang kemarin Ratmo ditersangkakan sekjennya Pak Trimedia. Nggak usah statement. Nah, jadi memang suka nggak suka Pak Yasin, nggak cuma legislatif eksekutif, itu kan proses reformasi, semangatnya dianggap dulu undang-undang dasar kitab suci, nggak bisa dirubah. Kita rubah undang-undang dasar. Nah, panglimanya partai politik. Kan panglimanya negara ini partai politik. Ada 1000 juga seperti problem ini. Kayak kemarin aja Pilpres, kurang banyak apa tuh orang kampus berteriak. Dengar. Ya, pepatah itu biarkan anjing menggonggong, toh dia anjing juga. Kan yang terjadi seperti itu kan. Kurang banyak apa akademisi. Kurang apa? Nah, inilah yang terjadi. Sepanjang itu nggak dilakukan, Pak Yasin. Ada 1000 orang idealis seperti Pak Yasin ini juga nggak ada guna. Nggak ada guna. Akhirnya Pak Abdullah juga ikut juga di partai politik. Ahli hukum seperti Prof. Romli juga nggak ada guna. Nggak ada guna. Sepanjang nggak ada, kecuali undang-undang dasar kita rubah lagi.
panglimanya bukan partai politik. Itu bisa, tapi apakah ia mau pimpinan partai yang sudah happy sekarang ini, Prof? Perusahaan yang tidak rugi itu adalah, menurut saya, saya sampaikan tuh dalam berbagai kesempatan sekarang ini, adalah perusahaan yang PT Partai Politik. Itu nggak perlu go public, karena itu ada ketua umum parpol yang partainya nggak masuk-masuk. Saya bilang, Mas keluar 1T masuk Senayan nih. Ya dia kelihatannya kurang berani ininya. Kalau udah masih Senayan, saya ngerti kok, 22,5 tahun saya di sana. Cuman ya mudah-mudahan kayak Pak Yasin tahu, saya nggak cawe-cawe anggaran. Bagaimana bela-belaannya itu ngerti saya. Ketua DPR, wakil ketua DPR, masuk pimpinan komisi, masuk ketua fraksi ini, itu APBN kita tuh di sana ininya. Sehingga misalnya anggaran 2000, sebentar, Prof. Saya panggil Prof juga, nanti biar jadi Prof benar. Iya. Misalnya 2025, udah selesai tuh di belah-belah di pertengahan tahun 2024 kemarin, bahkan sebelum pemilu. Duitnya buat pemilu. Padahal resmi Presiden 16 Agustus kan, nota keuangan. Tapi sebelumnya udah tahu, saya kayak Polri 114T, kan udah tahu tuh kira-kira di mana aja kan. Alurnya jelas, misalnya dari Bappenas dulu, Kemenku, baru masuk ini kan panjang alurnya. Sehingga 121T itu kepolisian. Iya, turun Pak, 114 jadinya, nggak jadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi mereka ini pemain anggaran sudah tahu semua. Misalnya lah di Polri, pemain anggaran itu ya 20-30 tahun ya itu aja pemainnya. Nah, kayak sekarang nih 3.600T, Prof ya. Prof kan baca buku terus gitu loh. Sepanjang saya 22,5 tahun di DPR, pemainnya itu nggak lebih dari 100 orang. Ya. Tapi justru itu yang dipelihara oleh sebentar Pak. Yang dapat di atas 1T 1 tahun. Yang dapat 1T. Proyek di atas 1T 1 tahun. Jadi bayangkan kalau dia untung 20%, dapat 1T berapa? Jadi hanya Banggar aja kan itu, merata juga kan? Iya, bukan. Artinya pengusaha-pengusaha kelas kakapnya di Republik ini Pak. Oh, gitu. Republik ya. udah ngomongnya kan APBN 3.600T ya. 30% dari belanja modal atau proyek kan bahasa anggarannya seperti itu. Dibelah aja. 30% dari 3.600 300T masuk ke yang jadi proyek. Yang jadi proyek. Nah, pemain yang jadi proyek ini nggak lebih dari 100 orang. Yang dapat di atas 1T 1 tahunnya. Dia dapat nilai proyek yang 70% mengalir kemana-mana. Bukan itu kan gaji pegawai apa Pak? Enggak kan gaji segala macam. Maksudnya yang jadi proyek itu loh. Dari 3.600T anggaran kita ini kan proyeknya itu katakanlah 30% dari 3.600T. Yang lain kan belanja pegawai apa segala macam itu loh ininya. Nah, dari 300-400T ini pemainnya nggak lebih dari 100-150 orang lah. Yang lain penonton? Ya kecil-kecil dapat 50M setahun, 100M setahun, ya itu adalah 500 orang. Makanya kalau ada isu dulu, calo-calo anggaran itu berkeliaran di kantin DPR kan terjadi dulu. Tidak berani pemafia anggaran itu hanya ke KPK aja kan? Ke tempat lain jalan mereka. Jadi temuan dulu dong kalau ke KPK. Bukan takut. Iya. Takut disadap, nanti pas ngomong ada pulpennya udah nyadap gitu kan. Kan cuma takut cuma KPK. Jadi harus tetap tapi ada itu dong masih KPK-nya. bagus Pak Romli, Pak Yasin. Yang saya tahu sampai sekarang juga mafia-mafia anggaran itu belum berani ke KPK. Walaupun nilai anggarannya ya kalau kita hitung 1T anggaran KPK ya 1,1 2025 nanti ya taruhlah 30% belanja modal. Kan hitungan matematika ini simple. Orang jadi bupati itu aja hitung-hitungannya. APBD-nya 1T, 30% lah proyek.
Nah, kalau 30% dia minta 10%, 30M. Balik modal. Jadi kalau kepala daerah itu tahun pertama dia menjabat, itu untuk tim suksesnya. Kan ada yang nyumbang apa segala macam, Prof, gitu loh. Tahun kedua, ketiga modal dia. KPK tahu nggak? Modal. KPK tahu. Saya suka bilang tuh di rapat-rapat gitu loh. KPK tahu nggak? Tahu. Dengar pendapat selalu itu. Nah, keempat dia modal berikutnya. Periode kedua. Kalau dia sudah selesai 2 periode, persiapkan anaknya atau istrinya. KPK tahu tapi tidak mau. Nggak berani juga sama orang partai politik. Karena pimpinan KPK ini kan berharap 2 periode juga, Prof. Nah, kalau 2 periode kencang-kencang, ya kan semuanya nggak kepilih. Saya kan pernah ketua. Makanya tanya, perlu nggak KPK? Menurut saya tetap perlu, tapi positioningnya dilihat dulu nih. Pemimpin Republik merasa perlu apa enggak? Presidennya merasa perlu kalau enggak? gitu. Udahlah. Saya setuju tadi bahwa KPK Komisi Pencegahan. Ya. KPK satu lagi Komisi Pemberantasan. Dulu desain kita nih bikin undang KKN, komisi nih pemeriksa harta kekayaan kan? Penyelenggara negara. Dulu Bicaranya kencang bener Pak Yusuf Shakir. Nanti Presiden Ibu Mega kita periksa. Sama Abdullah ya. Ya kan? Mau periksa lukisan itu. Udah gitu kan? Lompat lagi kita. Kita yang dibahas ini RUU KPK sehingga aduh dibubarin masuk gerbong KPK pencegahan. Kacau tuh. Jadi kalau itu ada ya, yakin harus ada, penting daripada penindakan, biarin Kejaksaan Agung di supervisi KPK, pencegahan tetap KPK bisa, penuh, ya kan? Kembalikan tuh KPK-PN. Nah, tapi begini, Prof. Saya, Pak Yasin harus bicara juga soal supervisi itu. Bagaimana efektivitasnya? Menurut saya nggak efektif tuh. Ya, yang penting kan solusinya apa sih? Harus ada KPK-nya, tapi harus ada pencegahannya. Supervisinya diperkuat. Iya, kalau dulu periode 1, 2, 3 itu masih berjalan supervisinya. Sekarang itu yang ngotang-ngotang. Iya. Saya ingat Ruki sama Tumpang. Halo. Prof, gimana ini? Koordinasi supervisi itu nggak jalan, Prof. Kenapa? Kejaksaan bilang ngapain lu pada kesini? Korsup itu nggak jalan. Tadinya Korsup itu jalan keluar dari tidak bolehnya KPK memonopoli Dik dan Tut. Oke lah. Begitu kalau supervisi itu hanya mundur selangkah kita waktu itu supaya bisa tetap ada KPK. Sama ini, Prof. Memang waktu KPK kemarin ya, itu kan undang-undangnya bagus ya, 30 itu ya. 2002. Cuman kena undang-undangnya bagus sekali dan ya itulah problem kan. Sama saya juga, Prof. Bodohnya ini kok bayi lahir yang tidak diharapkan ini kok berani sama orang tua kan? Bukan, begitu. Itu nomor 2. Nah, nomor satunya seringkali ya tukang becak juga ditaruh pimpinan KPK kan juga jadi singa. Kucing juga jadi singa. Gitu loh. Nah, itu yang kemarin tuh kemudian terjadi seperti itu, Bro, ya. Dengan undang-undang itu di kucing jadi singa. Jadi kembali ke manusianya kan? Manusianya tidak siap mental. Walaupun tidak seperti di salah satu syarat hakim konstitusi negarawan. Kan syarat hakim konstitusi negarawan. Nah, kecuali orang jadi pimpinan KPK itu negarawan. Yang model-model kayak Pak Yasin Prof. Romli lah. Ditakati, gonjang anjing misalnya. Kan pimpinan KPK itu lihat aja trennya. 5 tahun ya, Prof. Ya. Sekarang 5 tahun, dulu 4 tahun. Nah, kalau udah tahun ketiga zaman dulu lah ya. Udah manis-manis tuh. Duduk manis ya. Iya, udah manis. Jadi manis-manisnya bukan manis-manis. Betul nggak, Pak, omongan saya, Pak? Udah mulai manis-manis. Udah nggak mulai ada lagi DPR yang kena gitu loh. Nggak semua. Iya kan, yang mau jadi. Yang mau lanjut. Udah manis-manis. Dan sasaran tembaknya DPR udah mulai berkurang.
orang partai-partai juga kepala daerah di sana mulai kurang. Tapi orang DPR juga tahu, mereka baik menjelang aja. Iya. Orang DPR juga tahu. Habis itu gigit kita juga katanya. Gigit menggigit. Jadi bapak-bapak kesimpulannya harus tetap perlu ya. Perlu kalau intinya begitu ya. Coba Satu perlu, kedua kayak kata Prof. Romli tadi, itu bahasa saya tadi kita reposisi lah. Dia pencegahan seperti apa. Tapi saya setuju Prof. Dia ini supervisinya diperkuat, tapi kasih kewenangan supervisi ini loh. Iya. Supaya enggak. Jadi kalau nggak dilaksanakan supervisinya polisi sama jaksa koordinasi dan supervisi. Iyalah. Ya. Dia dapat sanksi apa kan? Manusia ini kalau nggak ada sanksi Seperti Dewas lah. ya Dewas juga harus jelas di ini. Sekarang giliran saya nih. Oh iya Pak. Honorer sama Prof. Romli ini dari Prof. Romli terakhir nih Prof. Romli. Oh Pak Yasin dulu. Pak Yasin. Seperti apa yang saya sampaikan tadi dan ditambahi oleh Pak Trimet itu. Jadi KPK itu masih harus ada karena kita adalah satu menjadi komunitas internasional untuk memberantas korupsi melalui ratifikasi UNCSC. Jadi kita anggota, nggak mungkin kita keluar dadakan. Nah, fungsinya juga seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang PBB itu tentang menentang korupsi atau UNCSC yang sudah diratifikasi dan sudah diundangkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Artinya apa di situ? Ya pencegahan ada, penindakan ada, harus dikontrol oleh publik, oleh masyarakat, sehingga ini tidak kebablasan ini. Dan harus komplimen dia menjalankan tugasnya itu. Artinya itu apa komplimen itu? Ya pencegahan dan penindakan itu berjalan bersama-sama. Pengalaman saya di lembaga pencegahan saja, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, itu juga nggak berdampak apa-apa. Artinya nggak takut orang gitu loh. Nah kalau ini dua dilakukan dengan bagus, orang-orang yang profesional, yang tidak menginginkan sesuatu kecuali membenahi negara, ini bisa berjalan baik negara ini. Sehingga sistem-sistem politik, sistem hukum, ketatanegaraan itu bisa diperbarui, dibenahi dengan pencegahan sistem atau reform tadi, reformasi birokrasi. Itu. Jadi cukuplah yang dadakan itu tahu bulat aja digorengnya ya. Silakan Prof. Gini ya, kita kan ingin mencari apa sih harusnya kita lakukan, ya kan? Negara ini ya. Kalau presiden biarlah dia bicara apa saja, karena kita pengalaman beberapa kali presiden tidak terhadap korupsi, ya korupsi juga nggak ada masalah kan? Zaman SBY masih ingat nggak? Udah. Kita tinggalkan dulu sebentar, presiden bicara apa. Faktanya kita melihat KPK ini antara ada dan tiada gitu kan. Nah sekarang kalau mau ada tadi reposisi, oke lah reposisi. Tapi yang kedua kan yang kita lihat di sini, masyarakat juga kadang-kadang undang-undangnya sendiri yang sekarang kita tahu pasal 23 masih enggak ya? Yang terjadi sekarang ini enggak ada Pak. Jadi bukan hanya masalah ada lembaganya, undang-undangnya juga harus kita revisi tetap. Jadi ini reposisi, lalu kemudian undang-undang tipikornya diperbaiki. Tipikornya 3199. KPK-nya juga diperhatikan lagi. Lama banget, sudah lama. Harus itu. Terus draft yang penyitaan aset udah final nih, Sebentar. Yang permasalahan aset itu jangan dulu karena episode nanti Bapak undang lagi. Nanti ada lagi itu cerita itu. Ada. Pak Trimet lagi nanti sama Pak Yasin. Udah final kok draftnya. Jadi harus tetap ada dengan fungsi tadi yang diperbaiki ya Prof ya. Itu sama kayak omongan Pak Bambang Pacul. Omongan Pak Bambang Pacul. Jadi pemirsa, sahabat kebenaran semuanya, mudah-mudahan ini tadi bisa membuat Anda semakin terbuka bagaimana kemudian harusnya KPK itu sekarang ada dan kedepannya bagaimana. Nah mudah-mudahan ini juga didengar oleh para pemegang kebijakan sehingga nanti kedepannya harapan besar dari kami bertiga yang ada di sini menyuarakan kebenaran ini bisa tersampaikan dan pada akhirnya akan ada perubahan untuk kebaikan, bukan hanya kebaikan dari KPK sendiri tetapi juga bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak Trimet, terima kasih Pak Yasin. Nanti kita akan undang lagi untuk perampasan aset dan tentu saja Prof Romli yang merupakan tetap di Suara Kebenaran. Saya Brigita Manara pamit, sampai jumpa lagi.
Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cita, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah, bersama memajukan bangsa yang kita